Halo sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam edisi spesial Hot News kali ini. Kenapa edisi spesial? Karena kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, sahabat saya Arief Poyuwono. Selamat sore Mas. Sore Mas, boleh buka Mas? Boleh, silakan. Buka, biar terbuka semua Mas. Apa itu yang dia. gitu. Mas Arief ini adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Nah, ini saya hadir untuk mengundang Mas Arief untuk meminta perspektif beliau tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Mas Arief, Ya. saya hari ini membaca di media massa, Ya. Mas Arief membuat suatu narasi atau statement bahwa Mas Arief justru setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Benar begitu? Oh, 100% saya setuju. Nah, karena ini itu menguntungkan para pekerja PKWT. Ya, pekerja PKWT. paruh waktu. Ya. Kenapa sikap dari Mas Arief ya dan Serikat Pekerja Federasi BUMN Bersatu ini berbeda dengan Serikat Buruh yang Karena lain? banyak pengalaman yang diperjuangkan oleh Federasi Serikat Pekerja Iya. BUMN Bersatu, khususnya di BUMN ya Mas, Iya. terutama terhadap para pekerja kontrak waktu tertentu di Oke. BUMN, di mana pekerja PKWT itu kalau di BUMN itu dikelola oleh anak perusahaan di perusahaan BUMN. Oke, ya. Yang mana paling kontraknya 2 tahun, 3 tahun, habis itu mereka dikeluarin. Iya. Tujuannya apa? Supaya anak perusahaannya BUMN ini bisa setor Mas banyak ke direksinya BUMN. Oh, Nah sekarang dengan adanya Undang-Undang nggak Ciptaker, bisa begitu lagi. nggak bisa, mereka tidak bisa pecat, ya kan? Mereka harus lanjut, ya kan, sepanjang PKWT ini tidak ada masalah pekerjanya, artinya tidak membuat kesalahan terhadap perusahaannya. Jadi ya. kesimpulannya Undang-Undang Cipta Kerja ini disambut positif oleh Serikat Pekerja BUMN. Menguntungkan Mas. Sangat menguntungkan. Loh, Iya. contoh ya, Iya. ya kemarin Hmm. para pekerja PKWT di Garuda 800 orang di PHK, termasuk pilot-pilotnya, nggak dapat kompensasi. Kalau pakai Undang-Undang Ciptaker bayar Garuda, Oh, ya kan? Jadi menguntungkan pekerja ya? Menguntungkan pekerja. Terus Iya. apa sih pekerja outsourcing? Hmm. Ya kan, pekerja PKWT itu banyak. Sebenarnya itu hanya nama saja ya kalau di BUMN ya. Contoh, misalnya kan ada di anak perusahaan BUMN ya. Oke. Antara Garuda dan Angkasa Pura itu membuat sebuah perusahaan namanya PT Gapura Angkasa. Iya. Ya PT Gapura. Iya. Kerjanya PT Gapura apa? Yaitu memberikan jasa kepada perusahaan-perusahaan penerbangan untuk mensupporting operasinya, baik Singapura Termasuk Airlines, check-in, 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 Garuda. iya. Itu bukan pegawai Garuda, Gapura Angkasa. Dari Gapura. Oke. Nah, banyak di Gapura kan sekarang yang kerjanya kontrak 3 tahun kan. Oke, ya. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Mereka harus jadi pegawai tetap, walaupun di Gapura juga ada pegawai tetapnya. Oke. Gitu kan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, Mas, Federasi Serikat Pekerja BUMN ini melihat diuntungkan para di Bank BTN. Oh. Teller-tellernya itu pegawainya anak perusahaan Oke. yang setiap 3 tahun berganti. Iya. Di sisi lain ada kerugian di mana kita sudah training, di sisi lain buruhnya juga, pekerjanya juga dirugikan dengan hanya 3 tahun tanpa dihitung masa kerjanya. Iya. Sekarang nggak boleh. Ya. Terus kalau ini dari BUMN Mas. Sekarang Mas Arief meskipun Serikat Pekerja BUMN, bagaimana Mas Arief melihat hadirnya Undang-Undang Ciptaker ini untuk perusahaan swasta? Apakah Sama aja, nggak merugikan. Lalu kenapa mereka protes? Ya, saya rasa mereka kurang ngerti, ya Oke. kan. Yang kedua, mereka kurang mendalami dan ini menjadi bola politik yang mau mereka kejar semuanya. Apakah Kan. ada yang nunggangi gitu Mas? Adalah pasti bandar-bandar yang belum move on di 2019. Ini gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, Undang-Undang Ciptaker ini kan akan menghasilkan jutaan lapangan kerja, yaitu dengan masuknya investasi baik dari dalam negeri ataupun dari dalam luar negeri, ya kan, dari luar negeri. Nah, kawan-kawan mahasiswa nanti begitu lulus mau cari kerja di mana kalau lebih ditolak? menguntungkan mereka ya? Ya menguntungkan. Pada saat dia lulus dapat ada lapangan pekerjaan. Ya kan? Jadi gini, misalnya mahasiswa nanti kerja di Gapura Angkasa, loh gajinya gede.
gede loh Gapura Angkasa itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Terus dia kerja di Bank BTN, tapi dia jadi dikerja di anak perusahaannya. Anak perusahaan ini mensupport Bank BTN, tempat-tempat untuk SDM-nya. Kan sama. Terus kalau begitu Mas Arief, kenapa kok aliansi BEM itu kok malah turun menolak itu? Kenapa ya? Saya nggak ngerti, itu pasti ada yang memprovokasi. Oke. Ya makanya saya minta ke Pak Kapolri 7 kali 24 jam mulai hari ini ya, harus tangkap itu provokator-provokator dan pendana-pendananya. Saya yakin adik-adik mahasiswa itu kurang mengerti tentang Undang-Undang Ciptaker. Jadi yang ditangkap bukan hanya kaum anarkis saja ya? Oh iya. Tapi otaknya ini harus ditangkap juga. Otaknya kalau yang ditangkap-tangkap sekarang justru itu kan cuman korban aja. Saya minta Kapolri lepasin aja lah mereka. Mereka bukan aktor di balik ini semua. Mereka hanya operator aja di lapangan ya? Mereka tertipu, Mas. Oh. Bukan operator, Mas. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kenapa Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendukung dan menjadi garda terdepan Undang-Undang Ciptaker ini, Mas? Karena kita tuh berjuang untuk kawan-kawan buruh itu bukan dengan cek kosong, Mas. Banyak yang sudah merasakan, Mas. Oh, iya, iya. Ya. Iya. Kami inilah serikat yang berhasil, Mas, memogokkan pelabuhan, memogokkan bandara. Coba cek digitalnya. Pernah, mengusir, Oh. ya kan? Mengusir perusahaan multinasional terbesar di Indonesia, yaitu Temasek dalam Indosat itu. Yang lain mana ada? Terus menjadikan pegawai-pegawai PKWT di beberapa BUMN menjadi pegawai tetap. Nah, dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, artinya perjuangannya federasi ini tidak terlalu keras lagi, tidak terlalu berat lah dalam arti untuk memperjuangkan pekerja-pekerja PKWT di BUMN. Mungkin juga Undang-Undang Ciptaker juga menampung aspirasi dari Mas Arief dan kawan-kawan mungkin. Orang kita yang masukin, Mas, biar teman-teman itu pada senang gitu kan. Nah, makanya kemarin ada beberapa provokator ya yang mau mencoba memogokkan pelabuhan-pelabuhan, nggak berhasil. Orang di pekerja pelabuhan sekarang senang dengan adanya Undang-Undang Ciptaker. Ini gitu. mungkin masyarakat atau mungkin kaum pekerja buruh itu, Mas, tidak mendapatkan pemahaman yang utuh kali, Mas. Bukan nggak utuh, cuman ada beberapa tokoh-tokohnya yang coba mencari keuntungan dan memprovokasi. Kasian lah, aku bilang gitu loh. Kalau kita memang merasa undang-undang PKWT ini nggak benar dan bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, monggo ke Mahkamah Konstitusi kita uji. Ada mekanismenya. Ada mekanisme yang sudah disediakan dalam negara demokrasi. Lah kalau dulu di zaman Orde Baru kan nggak ada. Tapi kenapa mereka terus bertahan dengan untuk demo di jalanan begitu, Mas? Ya besok mah udah nggak ada, udah sadar. Hari ini KSPI dan KSPSI saya mendukung langkah-langkah mereka ya untuk memasukkan gugatan judicial review ke MK. Karena Lebih elegan. Lebih elegan, lebih cerdas, lebih waras. Gitu kan? Lebih elegan, lebih cerdas, waras. Nah, jelas luar kan? biasa ini. Iya kan? Kesannya lebih Loh, mantap. Mas, kami berjuang yang mengusir namanya Temasek dari Indosat itu tanpa gerakan buruh, Mas. Tapi melalui komunikasi aksi, campaign di media, melalui gugatan hukum. Jadi cerdas. Cerdas. Waras. Dan berhasil. Sayangnya si SBY nggak mau beli, Mas, waktu udah kita paksa keluar mereka, Mas. Ya kan? Jelas loh, jejak digitalnya itu adalah Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang membuat laporan ke Komisi Persaingan Usaha. Jadi kesimpulannya, Mas Arief, Undang-Undang Ciptaker ini bukan hanya menguntungkan pekerja di BUMN, tapi juga menguntungkan pekerja di swasta juga. Ya iya dong, Mas. Sekarang perusahaan swasta ya kan banyak memakai jasa PKWT dari perusahaan PKWT. Nah, perusahaan PKWT-nya ini nggak boleh sembarangan memutus kontrak selama masih ada kerjaan di perusahaan yang menggunakan PKWT. Dan harus bayar kompensasi, Mas. Gitu loh. Sekarang dulu nggak boleh, nggak usah bayar. Undang-Undang nomor 13 itu nggak perlu bayar kompensasi kepada PKWT. Disempurnakan malah. Disempurnakan, harus bayar kompensasi. Jadi berpihak ke pekerja sebetulnya. Iya. Kurang apa, Mas? Ya. Kartu prakerja sudah disediakan. Masyarakat sudah dilatih. Lah kartu Undang-Undang Ciptaker ini, Undang-Undang Ciptaker mau ditolak. Nah nanti mereka kerja di mana? Ini bukan karena Mas Arief dianggap buzzer istana, bukan toh? Wah, bukan, saya bukan buzzer, Mas. Saya bukan Gerindra dan bukan buzzer. Saya pimpinan Serikat Buruhnya BUMN.
Ini murni berarti. Murni, Nah, gitu luar loh. biasa. Enak aja buzzer. Nah, ini gitu perlu, kan. perlu klarifikasi sahabat Indonesia. Saya ini benar-benar memperjuangkan Loh, kita kaum memperjuangkan pekerja. buruh, kaum Iya, pekerja, iya, Mas. iya, iya. Dan track recordnya Federasi BUMN Bersatu itu jelas kok. Mas Arief, selain pimpinan Serikat Pekerja yang Ya. sangat kuat dan besar, Heeh. Mas Arief juga masih seorang politisi. Ya. Anggota, Mas. Politisi juga lah, politisi boleh. Ya politisi lah, boleh lah. Oke, sekarang melihat bagaimana? Katanya ada beberapa kelompok yang keagamaan nih Mas, FPI lah, PA 212 dan sebagainya mau turun. Ya sekarang Menurut begini, Mas Taufik dari saya Pakar menghimbau kepada simpatisan mereka ya, coba berpikir ulang. Mereka udah pada kerja belum? Oh. Mereka punya kerjaan nggak? Anaknya, apa saudaranya, ya kan? Nah kalau undang-undang Ciptaker dibatalkan oleh mereka, tuntut aja mereka minta kerjaan sama mereka, ya kan? Sekarang misalnya PA 212 tuh ketuanya, coba saudaranya ada yang nganggur nggak? Atau kawan-kawannya atau tetangganya, ini urusan siapa? Relevansinya dengan undang-undang Ciptaker apa ini? Loh, undang-undang Ciptaker akan menciptakan lapangan kerja banyak, Mas. Oh, makanya Mas Karena Arief- mempermudah perizinan Ya. yang selama ini menjadi sumber korupsi, Oh, ya, gitu loh. Menjadi high cost ekonomi. Saya dengar Mas Arief juga mengorganisasi kaum pengangguran, begitu? Loh iya, Gimana, jadi Pak? ada Ini pengertiannya jadi gimana ini? teman-teman dari yang pengangguran itu datang ke saya kemarin, ya kan ngomong, Mas, kami ini kan Serikat Masyarakat Pengangguran Pencari Kerja Indonesia, bukan pengangguran, ya, pencari pencari kerja kerja, Indonesia, ya. disingkat SMPKI. Nanti disangka PKI itu sama si PA 212 gitu Ganti kan. yang lain dong. Ya kan? Ya kan menyatakan Apa, SS? mendukung SMPKI. SMPKI dengan Serikat Masyarakat Pencari Kerja Indonesia yang terdiri dari korban PHK di COVID, angkatan kerja baru, ya kan? Mereka yang menginginkan adanya lapangan kerja. Karena mereka lebih sadar dan mengerti betapa sulitnya hari ini mencari pekerjaan, Mas. dengan kehadiran undang-undang Ciptaker mereka diuntungkan. Ada harapan. Ada harapan. Ada harapan bahwa lapangan kerja akan terbuka banyak. Ini Karena sudah terbentuk. iya, karena mereka juga peserta prakerja, Mas. Oh iya iya iya. Pekerja program prakerja, kata mereka, Mas, kita sudah di training. Lah kita kerjanya di mana? Ditanya Pemerintah sama- juga kasih subsidi 600.000. Nah, 600.000. Nah, terus mereka mau kerja di mana katanya? Dia tanya, saya kerja di mana, Mas, kalau lapangan kerjanya nggak ada? Nah, maka mereka itu mendukung Undang-Undang Ciptaker. Jadi SMPKI sudah terbentuk nih, Mas. Sudah. Oh. Dan mereka menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya katanya kan, terutama para pencari kerja Indonesia, para pengangguran, angkatan kerja, untuk menghadang dan melawan aksi-aksi penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker. Apakah nanti tidak ada benturan horizontal begitu, Mas? Saya yakin pada nggak mau ikut, Mas, di demo itu, Mas, karena mereka banyak pengangguran pasti. Banyak yang mengharapkan pekerjaan juga. Di kelompoknya PA 212, HTI, saya rasa juga anggotanya banyak yang belum dapat kerjaan. Oke. Nah, kalau dibatalin Undang-Undang Ciptaker, kapan kerjanya mereka, Mas? Oke. Saya yang terakhir, Mas. Ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Apa saran Mas Arief terhadap pemerintah terkait Undang-Undang Ciptaker? Jalankan dan jangan pernah mundur. Ini saran untuk Pak Jokowi ya? Iya, saran kepada Pak Jokowi, jangan pernah mundur, karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bukan merupakan pengkhianatan kepada negara, apalagi rakyat. Tetapi ini adalah merupakan pelayanan, penyelamatan bagi rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Oke, terkait itu Mas, terkait dukungan Mas Arief untuk Pak Jokowi ya. Terus ada beberapa kepala daerah, gubernur yang menolak juga. Menurut Mas Arief gimana? Gak waras itu dia, Mas. Sekarang minta aja yang menolak Undang-Undang Ciptaker, kepala-kepala daerah itu, rakyatnya datang ke mereka, tolong kalian sediakan lapangan kerja. Mampu nggak? Makanya, Mas, kadang-kadang saya tuh suka marah kalau ada rakyat dagang kaki lima, terus diporak-porandakan sama pegawai-pegawai Pemprov, Satpol PP gitu. Satpol PP. Bukan apa? Uang kalian aja nggak sanggup kasih pekerjaan kepada mereka, mereka dagang malah diganggu-ganggu. Kalau kepala daerah yang benar, carikan tempatnya. Jangan jauh dari situ. Atur lalu lintasnya. Gitu loh, Mas. Pasar diciptakan juga. Pasar Si diciptakan. pembelinya bisa datang. Iya, Oke. gitu kan. Oke. Bukan diusir-usirin, gitu loh. Nggak bisa ngasih kerjaan. Jadi kepala daerah yang membangkang ini
Nggak waras kata Mas Arief. Nggak waras. Nggak waras dan cuman mau ini loh Mas, carmuk sama rakyatnya. Cari muka. Padahal cuman sedikit yang demo dia gitu loh. Atau mungkin mereka bermain politik juga kali ya. Biasa Mas, sudah pengen jadi presiden kali. Padahal nggak akan dipilih gitu loh. Oke, yang terakhir Mas. Ya, Mas. Ini saran Mas Arief untuk kaum pekerja dan masyarakat Indonesia. Seperti apa Mas? Ya, kaum pekerja, saya menyarankan bahwasanya percayalah ya Undang-Undang Ciptaker yang dibuat oleh pemerintahnya Pak Jokowi dan DPR RI ini sebuah undang-undang yang akan memberi jalan kemaslahatan bagi kaum buruh yang tadi sudah saya jelaskan. Kedua, bagi masyarakat harus berpikir kalau mau diajak demo besok, yang mau itu cuma ngerugiin, nanti luka, ketimpa batu, ya kan, Musim ketangkep Covid juga polisi, belum selesai. musim Covid, ya kan, keluar duit buat apa, ya kan? Yang cerdas itu, ya kan, saya menghimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, tokoh-tokoh buruh, gugat aja di Mahkamah Konstitusi kok, itu ada jalannya. Kayak Prabowo gugat di Mahkamah Konstitusi, Ya, lebih bagus, elegan. lebih elegan. Iya, iya. Ya kan dibilang Pak Jokowi curang, lah kan dibuktikan gak curang daripada waktu itu bakar-bakar Bawaslu disuruh kan, ya kan disuruh-suruh bakar-bakar Bawaslu yang mau gitu Iya. loh, Oke. ya kan Matur suwun Mas Arief. sama-sama. Sahabat Indonesia, hari ini saya mendapatkan pencerahan baru, perspektif baru dari seorang tokoh buruh Ya. nasional Nyata. nyata. Bukan juragan Arief buruh. Poyono bukan juragan buruh. Bukan Mas, saya Ya, tokoh buruh. bukan calo buruh juga. Bukan, Wah, Mas. luar Gitu biasa. Beliau ini sahabat saya, ngomongnya apa adanya, Ya. tidak takut diserang orang juga. Wah, kenapa Mas? Yang saya takutin tuh cuma Tuhan, Mas. Orang Nah, mau luar gampang, biasa. Mas. Gitu Ya, loh. mudah-mudahan saran dari beliau itu diterima oleh kita semua sebagai suatu perspektif dari seorang tokoh buruh bahwa ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak bermanfaat. Banyak bermanfaat bagi kaum buruh, buruh para pekerja dan calon pekerja juga. dan calon pekerja Ya. karena akan terbuka lapangan kerja yang lebih banyak, Mas. Iya. Korupsi akan semakin sulit dalam perizinan. Ya, karena dipangkas oleh Pak Dipangkas oleh Pak Jokowi Iya. gitu loh. Birokrasinya semakin Nah, ramping. itu dia loh. Jadi biaya ekonomi tinggi, setan-setan korup udah nggak bisa lagi dengan Atau mungkin undang-undang kepala cipta. daerah yang protes itu karena Lah mungkin kewenangannya bukan dipotong. Mas, Apa? duitnya hilang. Aha. Ya kan jatah premannya hilang. Ya kan jatah suapnya dari para Hilang, pengusaha yang mau usaha hilang gitu. Demikian sahabat Indonesia, ini wawancara saya dengan sahabat saya ini Mas Arief Poyono. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Dan satu lagi, kita harus cerdas dan waras. Iya, cerdas dan waras Ya. gitu loh. Oke? Oke, Terima kasih Mas makasih, Arief. Mas. Sampai Yuk. ketemu lagi. Makasih, Mas. Ya, Yuk. makasih. Yuk. Sampai ketemu lagi dalam acara Hot News berikutnya. Sampai jumpa.